terkait aplikasi e-Raport SMK 2025 itu seperti apa. Bapak Ibu, seluruhnya izin menyampaikan bahwa aplikasi e-Raport SMK ini, sebagaimana tadi juga sudah sempat disampaikan juga bahwasannya aplikasi e-Raport SMK adalah aplikasi atau perangkat lunak berbasis web yang berfungsi untuk manajemen penilaian, kemudian khususnya bagi pendidik untuk menyusun laporan capaian kompetensi peserta didik atau raport khusus untuk jenjang SMK. Nah, ini tentunya tadi juga sudah disampaikan bahwa aplikasi e-Raport ini dikembangkan mengacu pada kaidah-kaidah sistem penilaian atau assessment sebagaimana yang termuat dalam PPA, baik untuk kurikulum Merdeka yang diterbitkan sejak tahun 2022, ada revisi 2024, kemudian direvisi lagi di tahun 2025 yang beberapa bulan ya yang lalu sudah diterbitkan, termasuk juga panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 2013, karena di lapangan masih banyak juga yang sampai saat ini masih menggunakan kurikulum 13, baik yang sudah direvisi di tahun 2024 maupun yang saat ini. Nah, selain itu juga tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Tim Kerja bahwasannya aplikasi e-Raport ini dikembangkan mengacu juga pada panduan-panduan yang lain seperti kekasan yang ada di SMK, seperti panduan PKL sebagai mata pelajaran, panduan kokurikuler ya. Nah, selain itu Bapak Ibu ya, aplikasi e-Raport ini itu adalah yang terintegrasi dengan Dapodik ya, dan integrasinya secara lokal sama seperti jenjang-jenjang lainnya melalui web service yang disiapkan oleh Dapodik. Kemudian aplikasi ini tentunya dikembangkan oleh kami tim dari pengembang di Direktorat SMK. Nah, dan tadi juga sudah disampaikan materi ini bahwa di dalam implementasinya nanti kami juga sudah menyiapkan teman-teman tim teknis yang dapat membantu nanti Bapak Ibu dalam ketika mengalami kesulitan dalam pemanfaatan aplikasi e-Raport ini. Dengan harapan kita bangun bersama untuk bisa mensukseskan ya pelaksanaannya di lapangan ya, yang sudah mampu atau berhasil bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain sehingga kita semua satu visi sukses dalam mengimplementasikan e-Raport ini. Nah, aplikasi e-Raport ini kita akan tetap terus kembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan regulasi-regulasi yang berlaku, baik secara khususnya di sini adalah kaitannya dengan kebijakan dan perubahan pada aplikasi Dapodik maupun kebijakan dari sisi kurikulum. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan bahwasannya aplikasi e-Raport SMK ini mendukung untuk sekolah pelaksana kurikulum Merdeka maupun kurikulum 13 dengan beberapa variannya juga, di mana yang kurikulum 13 dengan kondisi yang sekarang nilai sikap yang disesuaikan dengan profil lulusan. Nah, kurikulum Merdeka yang saat ini kokurikuler menjadi satu kesatuan dengan raport, yang mana pada semester sebelumnya itu ada P5 tersendiri yang terlepas dari raport intra. Nah, untuk saat ini sudah disesuaikan dan ini gratis Bapak Ibu dapat diunduh langsung secara resmi nanti di webnya Direktorat SMK. Bapak Ibu ya, sekedar informasi seperti apa sih e-Raport SMK ini? E-Raport SMK ini tidak lain adalah khususnya untuk e-Raport SMK 2025 saat ini merupakan hasil pengembangan ya, tadi saya lihat dari chat juga banyak yang ini adalah hasil pengembangan dari raport SP yang setelah menyesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku saat ini, baik dari sisi kebutuhan di Direktorat SMK serta regulasi dari sisi kurikulum. Kemudian aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis web menggunakan framework CI, PHP 82 dan database-nya sesuai dengan database yang ada di Dapodik, yaitu menggunakan Postgre. Nah, dan ini dapat digunakan oleh seluruh SMK baik untuk negeri maupun swasta. Baik juga bisa digunakan untuk yang pelaksana kurikulum Merdeka maupun kurikulum 13. Terintegrasi dengan Dapodik, kemudian difasilitasi dengan beberapa fitur terkait dengan adanya perubahan logo Pemda, sekolah, tanda tangan kalau masih menginginkan ada tanda tangan secara digital, kod sekolah, dan foto siswa juga terfasilitasi. Ada fitur untuk buka tutup nilai raport, artinya nanti kalau ada guru atau dalam artian sudah periode penginputan nilai raport sudah selesai bisa ditutup sehingga tidak ada perubahan-perubahan lagi, dan ketika misalnya ada perbaikan konfirmasi ke admin untuk bisa melakukan pembukaan
sehingga proses komunikasi di satu sekolah dalam menerapkan e-raport ini bisa tetap terjaga. Kemudian ada juga fitur yang lainnya, cek perkembangan raport siswa. Nanti kalau sudah dilaksanakan dalam beberapa semester, nanti bisa dilihat perkembangan dari semester ke semester, baik dalam bentuk grafik maupun dalam bentuk data tabel yang ditampilkan terkait perkembangan dari raport siswa. Legger juga nanti ada legger per semester, ada legger juga yang nanti bisa mendownload seluruh semester dalam satu format atau satu file, sehingga nanti ini akan memudahkan khususnya nanti dari bidang kurikulum ketika ingin mengumpulkan atau mengelompokkan nilainya dalam satu tingkatan per siswa dari semester awal sampai semester akhir. Nah, ini juga dilengkapi dengan fitur kelola input dan cetak raport P5 khususnya bagi penggunaan sebelum semester sekarang. Artinya kalau tahun ajaran sebelumnya masih berlaku P5, maka nanti akan ada cetak raport P5, pengelolaan P5. Tapi kalau mulai semester sekarang, P5 sudah tidak ada dan nanti ada fitur untuk kokurikuler. Nah, ini sudah menyesuaikan dengan tahun ajaran yang berlaku juga. Kemudian ada fitur yang lainnya tadi juga sudah sempat disampaikan, ada fitur skill paspor, sertifikat UKK, raport PKL, buku induk siswa. Yang ini juga tambahan untuk yang kita kembangkan tahun ini termasuk untuk jenjang lainnya, terutama yang di SMA kemarin juga sempat di launching, itu buku induk, transkrip nilai raport semua semester. Artinya nanti kalau ini sudah digunakan selama 6 semester, otomatis nanti di akhir tinggal cetak untuk transkrip nilai raport selama 6 semester. Ada transkrip nilai ijazah juga, kirim nilai ke Dapodik, dan backup restore data. Nah, ini fitur yang ada di e-raport SMK 2025. Nah, kemudian alur data Bapak Ibu ya, ini terkait dengan aplikasi e-raport ya, hampir sama dengan jenjang-jenjang lainnya juga, bisa digambarkan seperti ini, bahwa Dapodik dan raport ini terintegrasi secara lokal. Jadi artinya walaupun tidak ada terkoneksi internet, selama dalam satu jaringan lokal itu bisa. Nah, jadi kalau saya gambarkan yang ini, yang di bagian bawah ada Dapodik, aplikasi Dapodik, kemudian aplikasi e-raport, yang mana kedua aplikasi ini bisa dipasang dalam satu komputer, bisa juga berbeda komputer, namun masih dalam satu kelas jaringan. Nah, nantinya karena Dapodik itu adalah mendata seluruh data yang ada di satuan pendidikan, termasuk data sekolah, data guru, data siswa, kurikulum, pembelajaran, dan lain sebagainya, maka semuanya harus diinput kondisi sekolah ya, dari sisi satuan pendidikannya, dari sisi PTK-nya, dari sisi siswanya, semuanya diinput di Dapodik. Nah, kemudian e-raport tinggal menggunakan nanti melalui web service yang disediakan oleh Dapodik, nanti data ini akan ditarik oleh raport. Yang selanjutnya di raport ini tidak perlu lagi ada penambahan data. Ketika terkait dengan penambahan data induk, seluruhnya dilakukan di Dapodik. Nah, kemudian kalau ada data yang tidak tersedia di Dapodik, nanti bisa diupdate di raport. Nah, data yang ini yang sudah digunakan, yang sudah ditarik dari Dapodik, selanjutnya nanti di raport inilah akan dikelola kaitannya dengan e-raport, input nilai, dan lain sebagainya oleh nanti ada pengelolaan oleh admin, oleh guru, oleh wali, termasuk juga bisa diakses oleh siswa. Nah, berikutnya kalau sudah menjadi raport, selain dicetak untuk dibagikan ke orang tua sebagai laporan, nanti hasilnya ini diharapkan ini dikirim ke Dapodik lagi. Nilainya dikirim balik ke Dapodik secara lokal. Nah, kemudian nilai yang sudah dikirim ke Dapodik, selanjutnya Dapodik mengirimkan ke server pusat melalui proses sinkronisasi, dan inilah yang proses memerlukan koneksi internet. Nah, selanjutnya nilai yang sudah ada di server pusat ini, nanti inilah yang akan dikelola lebih lanjut kaitannya dengan berbagai kebijakan yang ada. Salah satunya untuk jenjang SMA SMK itu adalah untuk saat ini digunakan untuk SNBP. Nah, yang mana kalau ada sekolah yang menggunakan raport ya, yang nilai raportnya lengkap 6 semester dan masuk ke server pusat yang kemudian masuk ke Pusdatin, nanti masuk ke PDSS yang lengkap nilainya dapat tambahan kuota 5%. Itu masih berlaku di 2026. Ya, nanti silakan nanti yang sekolah-sekolah bisa memanfaatkan hal tersebut. Jadi data inilah yang dimanfaatkan. Selain itu mungkin ke depan nanti akan digunakan juga untuk kebijakan-kebijakan lainnya. Termasuk salah satunya mungkin ya nanti ke depan
arahnya salah satu validasi e-ijazah. Nanti untuk mengetahui bahwa siswa itu memang benar-benar sebagai siswa selain NISN valid, nanti dia punya riwayat nilai. Nilai salah satunya adalah nilai raport. Dan itu nanti diambil dari data pusat. Nah, inilah prosesnya, proses alur data dari nilai raport ini sampai ke server pusat untuk dimanfaatkan ke sistem lainnya. Lanjut di dalam implementasi raport ini di sekolah, Bapak Ibu, ya, ini bisa diimplementasikan secara lokal. Jadi artinya nanti sekolah diharapkan memiliki satu komputer yang difungsikan sebagai server. Nah, aplikasi raportnya dipasang di server tersebut, ya, yang mana nanti di server raport ini dipasang aplikasi. Selanjutnya nanti untuk guru, wali, ya, siswa itu bisa mengakses di jaringan lokal sekolah dengan mengakses IP public dari server raport. Kemudian untuk mengintegrasikan dengan Dapodik, Dapodik bisa dipasang jadi satu dengan komputer di komputer e-raport maupun berpisah, ya, terpisah, tetapi masih dalam satu kelas jaringan. Nah, ini artinya di dalam pengelolaan e-raport ini tidak mesti harus ada koneksi internet. Yang terpenting adalah secara LAN. Tapi kalau ingin dikerjakan secara online dari rumah, maka solusinya adalah servernya ini harus di-online-kan. Jadi untuk bisa diakses dari rumah. Nah, ini model yang bisa dimanfaatkan. Terus bagaimana kalau misalnya ingin benar-benar full online tetapi tidak punya IP public? Ya, bisa dimanfaatkan salah satu model, yaitu adalah di cloud server. Nanti diinstal di cloud server, otomatis nanti kalau sudah terhubung dengan internet dari mana saja kita bisa akses IP dari cloud server itu. Nah, ini dalam pemanfaatannya. Jadi aplikasinya ini tidak dipasang di setiap komputer guru, tapi cukup satu di satu sekolah. Nah, kemudian untuk menjalankan e-raport ini di satuan pendidikan perlu tim. Jadi tidak bisa dikerjakan oleh satu orang seperti Dapodik. Kalau Dapodik mungkin bisa dikerjakan oleh satu orang, hanya operator saja, ya. Karena biasanya, mohon maaf, ini biasanya di lapangan kalau berbicara masalah aplikasi pasti arahnya operator, ya. Tapi kami ingin menegaskan bahwa ini adalah masing-masing punya peran tersendiri. Nah, yang berperan di sini satu operator. Operator memang untuk mengelola data Dapodik. Kemudian ada admin. Admin ini paling tidak, admin ini juga memahami esensi dari kurikulum itu sendiri, paham istilah-istilah kurikulum dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalnya adminnya kita ngambil dari misalnya dari unsur Tendik, nanti paling tidak didampingi oleh Wakasek bidang kurikulum agar paham dengan karena di sini tugas dari admin itu berbeda dengan operator. Nah, orangnya sama atau berbeda ya terserah, mungkin sekolah silakan mengaturnya. Nah, perlu saya sampaikan, nah, operator ini adalah tugasnya untuk mengelola data Dapodik, menginput data siswa, data PTK, data kelas, wali kelas, kemudian pembelajaran, dan seterusnya di aplikasi Dapodik. Selanjutnya, membuatkan satu web service, karena di aplikasi Dapodik lah dibuat web service-nya, untuk selanjutnya nanti digunakan oleh raport. Kemudian admin ini punya tugas satu mendaftarkan, ya ini harus komunikasi dengan operator. Nanti kalau orangnya berbeda, kita berharap antara operator dan admin itu akur. Jangan sampai nanti antara admin dan operator nanti tidak akur, nanti ini tidak akan bisa berjalan. Jadi ini adalah satu tim. Nah, nanti mengambil data Dapodik, menyiapkan data pengguna, mengecek referensi yang sudah diambil dari data Dapodik, adakah yang masih kurang atau belum. Kalau ada yang masih kurang, mintalah nanti operator Dapodik untuk memperbaiki di Dapodiknya. Selanjutnya, setelah data itu yang dari Dapodik kita ambil, selanjutnya nanti admin menyiapkan beberapa referensi di sisi lokal untuk kebutuhan raport, seperti data mapping raport, kemudian logo, dan seterusnya. Nanti ini disiapkan oleh admin. Kemudian menyusun referensi kokurikuler, menyusun referensi nanti terkait dengan skill paspor UKK, PKL, kemudian menyusun kelompok kokurikuler, dan seterusnya, termasuk referensi untuk input transkrip nilai ijazah. Dan juga nanti bisa mengelola untuk buku induk, cetak leger, cetak raport, itu bisa juga dilakukan oleh admin, termasuk juga backup restore. Dan mengirim nilai ke Dapodik, ini dilakukan oleh admin. Nah, selanjutnya ada guru. Nah, karena proses pembelajaran dilakukan oleh guru, proses penilaian dilakukan oleh guru, maka yang mengetahui dari esensi penilaian itu adalah guru. Sehingga dalam hal ini yang bertugas menginput nilai adalah guru. Nanti guru tugasnya satu menginput tujuan pembelajaran. Jadi tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai selama satu semester atau satu tahun itu apa saja. Kemudian nanti menginput nilai, dan nilai yang diinput ini
untuk di e-raport kita tidak mengintervensi proses penilaian yang dilakukan, yang direkam di sini hanya cukup nilai akhir. Nah, jadi nilai raport akhirnya berapa, kemudian sekaligus nanti memberikan informasi tujuan-tujuan pembelajaran mana yang sudah dicapai secara optimal dan yang mana yang masih perlu penguatan. Nah, itu saja yang direkam di aplikasi raport. Nah, kemudian nanti kalau guru itu bertugas sebagai koordinator kokurikuler atau yang kemarin disebut koordinator proyek, maka nanti akan muncul menu untuk input nilai kokurikuler. Kalau guru tersebut adalah mengajar di kurikulum 13, ya kalau masih ada kurikulum 13, maka setiap guru diharapkan menginput nilai profil 8 dimensi profil lulusan, ya karena seperti yang sudah dibahas juga dalam kaitannya dengan pembelajaran mendalam, profil lulusan yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran, ini nanti capaiannya selama 1 semester itu seperti apa di setiap mata pelajaran, khususnya di kurikulum 13 ini nanti diinput oleh guru yang mengajar di sana. Kemudian kalau ada guru yang bertugas sebagai pembina ekskul, maka dia menginput nilai ekskul. Kemudian kalau ada guru yang sebagai pendamping PKL, maka nanti akan menginput nilai PKL. Ini adalah tugasnya guru. Tapi kalau guru tidak bertugas di pendamping PKL, ekstra, kemudian kokurikuler, maka dia hanya menginput nilai tujuan pembelajaran dan nilai saja. Nah, ini tugas dari guru. Kemudian ada tugas wali kelas. Nanti kalau ada guru yang bertugas sebagai wali kelas, nanti akan mendapatkan fitur wali kelas. Nanti apa saja tugasnya? Satu, bisa menginput mengedit data siswa, dalam artian mengupdate data siswa yang belum tersedia di Dapodik, nanti diupdate. Nah, ini bisa dilakukan oleh admin maupun bisa dilakukan oleh wali kelas. Kemudian mengimport rekap kehadiran untuk di setiap kelas. Kemudian menginput nilai ekstra juga bisa dilakukan oleh wali kelas untuk kelas tersebut, ya. Kemudian kenaikan kelas, kemudian mencetak leger, input dan cetak transkrip nilai ijazah. Ini bisa dilakukan oleh wali kelas. Nah, kemudian kalau siswa, kalau aplikasi ini di-sharing juga ke siswa untuk bisa diakses oleh siswa atas seizin admin, nanti siswa bisa ngecek dan mendownload raport. Ya. Tapi ini ada fitur apakah itu diizinkan untuk di-download atau tidak. Ya. Nah, kemudian siswa juga bisa mengecek perkembangan nilainya dari awal sampai akhir. Nah, fitur-fitur lain sebagai aplikasi nanti tentunya ada fitur edit profil, ubah password, kemudian cek status penilaian, kemudian proses ada download rincian nilai, import nilai, itu adalah fitur-fitur tambahan yang ada di aplikasi. Nah, kemudian dari sisi tampilan, nah ini sekarang dari tampilan aplikasinya, ya. Ini tampilan depan, di mana pada tampilan depan nanti akan guru atau wali atau admin ini fiturnya sama, ya. Nanti akan otomatis terdeteksi dari level yang dimiliki oleh guru tersebut atau admin. Nanti tinggal login, ini adalah tampilan awalnya, nanti secara teknis mungkin akan dijelaskan oleh Pak Komang Purwate. Ya. Nah, ini tampilan dari sisi awalnya, kemudian di sebelah kiri adalah menu, dan menu ini kami berharap bisa dikerjakan dari urutan paling atas, dari atas ke bawah. Ya, jadi agar tidak loncat-loncat, karena ini adalah ada jalur yang harus ditempuh. Pertama dari menyiapkan referensi dan seterusnya. Harapannya nanti urutan menu ini akan menjadi urutan pekerjaan dari Bapak Ibu admin. Nah, nanti secara teknis nanti mungkin sekilas akan nanti disampaikan oleh Pak Komang Purwate. Nah, sekilas saya ingin menyampaikan fitur apa sih yang ada. Di sini ada di admin ada fitur buka tutup nilai. Artinya kalau ditutup, guru tidak bisa lagi input nilai atau melakukan perbaikan. Tapi kalau dibuka, guru bisa input atau perbaikan data. Nah, di fitur depan di sini ada satu juga nanti mohon nanti untuk admin khususnya mohon untuk diisi laporan atau dilaporkan diri sebagai pengguna e-raport, karena pendataan pengguna e-raport ini karena ini adalah raport yang berjalan di lokal, tentunya biar kami juga di direktorat mengetahui siapa saja sih yang menggunakan. Untuk mengetahui kebermanfaatan dari aplikasi ini, harapannya sekolah bisa mengirimkan informasinya bahwa sekolah itu sebagai pengguna e-raport. Ya, nanti silakan diisi, linknya sudah disiapkan di aplikasi untuk diisi. Kemudian di sini juga kami sudah menyiapkan buku panduan.
Buku panduannya bisa diakses langsung di aplikasi dengan mengklik panduan. Dan di sini untuk memudahkan kerja nanti dari admin, di sini juga sudah ada fitur status kerja, dalam artian progres kerja. Apa saja sih harus dikerjakan oleh admin dan seberapa dia sudah mengerjakan, berapa persen, ini akan kelihatan. Sehingga nanti ketika akhir, misalnya contoh misalnya kemarin terjadi kasus ketika cetak muter-muter terus, kok muter-muter terus, ternyata ada beberapa pekerjaan yang belum dikerjakan, nanti bisa dicek bagian apa sih yang belum dikerjakan di sini sehingga akan berdampak di belakang nanti akan terjadi permasalahan. Nah, inilah fitur-fiturnya yang ada di sisi admin. Nanti lebih lengkapnya silakan nanti Bapak Ibu explore ketika sudah menggunakan. Kemudian ada di tampilan di guru ya. Nah, kalau guru nanti tampilannya seperti ini. Nah, bagi guru yang bertugas sebagai wali kelas nanti akan ada menu khusus wali kelas. Jadi akunnya masih tetap sama, tidak membedakan akun guru, akun wali kelas. Tetapi kalau guru tersebut terdeteksi sebagai wali kelas, otomatis nanti akan keluar menu wali kelasnya. Kalau guru tersebut bertugas sebagai pembina ekstra, maka akan muncul menu input nilai ekskul. Kalau guru tersebut sebagai pendamping PKL, otomatis akan muncul menu input nilai PKL dan seterusnya. Nah, ini fiturnya, dan di sini juga sudah ada juga progres pekerjaan nanti. Apa sih yang sudah dikerjakan, seberapa persen pekerjaan itu dilakukan. Dan untuk memperkuat juga pemahaman Bapak Ibu sebagai guru, di sini juga sudah kami siapkan di halaman depan panduan pembelajaran dan asesmen, linknya sudah kami pasangkan juga. Sehingga karena ini adalah modal bagi Bapak Ibu dalam pembelajaran dan asesmen, tentunya Bapak Ibu bisa buka melalui ini. Nah, ini kalau tampilan siswa seperti ini, tampilan siswa. Di tampilan siswa nanti akan mendapatkan informasi tentang kelasnya, kemudian file-file apa yang bisa di-download oleh dia ya. Nanti di sini menunya juga ada ya, nanti untuk mengecek rekapnya, mendownload nilai dan seterusnya. Oke, itu sekilas dari tampilan aplikasi. Nah, kemudian di sini juga kami sampaikan bagaimana sih membuat raport ya, mencetak raport apa sih harus dikerjakan oleh admin. Kemudian setelah admin, nah nanti di sini role-nya admin bekerja, kemudian guru mapel, ya, contohnya misalnya admin update referensi, kemudian di bagian menu kokurikuler update data kokurikulernya. Ya. Nanti kami coba share juga data ini di webnya biar nanti memudahkan Bapak Ibu guru atau sekolah dalam mengerjakan. Nah, nanti setelah admin mengerjakan apa, guru mengerjakan apa, ya, nanti guru input tujuan pembelajaran, input nilai, pembina ekskul, input nilai ekstrakurikuler, koordinator kokurikuler, input nilai kokurikuler dan seterusnya. Kemudian wali kelas update data, cetak nilai. Nah, ini hasilnya nanti tampilannya kurang lebih. Nah, kalau tampilan sebelum tahun ajaran ini, format raportnya sedikit berbeda. Nah, ini untuk kurikulum Merdeka. Kalau yang di sebelah kanan ini contoh tampilan raport hasil cetak untuk kurikulum 13. Ini untuk tahun ajaran 2000 sebelum sekarang ya, artinya 2004-2005 kalau ini dipakai tampilannya masih seperti ini. Nah, kalau untuk 2005-2006 2025-2026 semester mulai semester ini tampilannya sedikit berbeda. Nah, untuk kurikulum Merdeka ada kokurikuler ya yang tampil seperti ini. Nah, sedangkan untuk K13 formatnya seperti ini ya. Dan ini juga sudah disesuaikan dengan rancangan revisi panduan pembelajaran K13. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti silakan dieksplor lebih jauh. Nah, kemudian ini khusus untuk P5 ya, kalau semester sebelumnya masih ada P5, kalau semester sekarang itu sudah ke kokurikuler. Nah, siapa tahu nanti masih mengelola data ini untuk semester yang sebelumnya, nanti ini tampilannya, tampilan raport P5. Nah, di sini juga bagaimana sih untuk membuat raport PKL. Nah, nanti raport PKL mulai dari admin menyusun referensi PKL-nya, ya, membuat kelompok PKL, kemudian pembimbing PKL menginput rencana PKL dan menginput nilai. Kemudian nanti wali atau admin atau pembimbing itu dapat mencetak raport PKL. Nah, tampilan raport PKL-nya ya, ini tampilan raport PKL. Ya, nanti sesuai dengan panduan. Berikutnya nanti ada juga
bagaimana sih menyusun skill pasport? Ya, skill pasport mulai dari admin, apa yang dikerjakan oleh admin ada di menu referensi. Ya, referensi skill pasport dan UKK nanti menginput data SKKNI, kemudian kriteria unjuk kerja untuk setiap SKKNI. Nanti baru wali kelas atau admin bisa khusus ini untuk menginput skill pasport. Ya. Nah, sampai cetak. Nah, ini tampilan dari skill pasport setiap siswa. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau membuat sertifikat UKK. Nah, yang berperan nanti admin yang dikerjakan di menu update data referensi UKK. Nah, setelah itu admin atau wali kelas melalui menu nilai UKK nanti menginput nilai UKK, kemudian mencetak ya ini mencetak sertifikat UKK. Nah, ini tampilan dari sertifikat UKK. Selanjutnya ada transkrip nilai ijazah dan ini hanya aktif pada semester genap. Nah, kalau login semester ini Bapak Ibu tentunya ini tidak aktif. Tapi kalau login semester genap, transkrip nilai ijazah ini akan aktif. Apa yang dikerjakan oleh admin ada di menu data referensi, ya, yang di data referensi, kemudian ada nanti khusus untuk import nomor ijazah, kemudian tanggal kelulusan, kemudian mapping mapel, kemudian baru cetak. Setelah input nilai, cetak transkrip. Nah, selanjutnya ada ini tampilannya ya, tampilannya nanti menyesuaikan. Kemudian ada juga buku induk dan transkrip nilai raport. Nah, kalau nanti raport ini sudah digunakan 6 semester, nanti nilainya lengkap, nanti buku induk bisa langsung cetak, transkrip nilai raport bisa langsung cetak. Nah, dengan isi yang penuh ya. Nanti apa yang dikerjakan oleh admin ada di bagian menu referensi, kemudian ada nanti grouping mapel, mapping mapel untuk buku induk, cetak buku induk gitu. Nah, ini tampilan dari buku induk. Ini buku induk yang sudah tampil, tinggal langsung proses cetak saja. Sedangkan transkrip nilai raport nanti ini akan tampilannya ya. Otomatis merekap seluruh nilai raport yang dimiliki oleh setiap siswa. Nah, itu beberapa tampilan. Nah, berikutnya bagaimana sih instalasinya? Nah, instalasinya kami kelompokkan menjadi dua. Bagi pengguna yang sebelumnya sempat menggunakan rapor SP versi 2005.2, nanti hasil backupnya nanti bisa langsung di-restore ke aplikasi ini. Nah, nanti strateginya silakan di backup data dari raport yang sebelumnya. Apakah raport itu harus di-uninstall? Boleh didiamkan, boleh juga di-install, silakan. Ya, tidak masalah karena portnya yang untuk aplikasi yang sekarang itu berbeda. Tinggal nanti install aplikasi yang baru, ya, install aplikasi yang baru, kemudian silakan dibuka login sebagai admin dan restore hasil backup dari versi SP kemarin ke raport yang sekarang. Ya. Nah, kemudian kalau bagi pengguna yang baru atau pengguna yang rapor SMK versi 7, sebagai pengguna baru nanti langsung aja download dan mulai dari proses baru. Ya. Nah, tetapi kami ingatkan, jadi aplikasi ini adalah berbasis Windows, mohon nanti di proses instalasinya matikan antivirus dalam proses instalasi. Panduan sudah ada, nanti silakan diikuti. Ya. Kenapa kita harus mematikan antivirus selama proses instalasi? Karena ada beberapa file-file yang kecil yang takutnya nanti dianggap virus, nanti malah membuat proses instalasi tidak berjalan normal. Nanti silakan dibuka dengan browser, kemudian kalau perlu silakan di restart komputernya. Nah, untuk admin pertama kali login, usernya standar administrator. Tapi nanti untuk berikutnya silakan tambahkan user admin, dan user admin default ini bisa dinonaktifkan, bisa juga nanti dihapus. Ya. Kemudian saya sampaikan bagaimana sih migrasi datanya atau tahapan ketika menggunakan aplikasi ini. Ya. Karena kita bisa kategorikan mulai tahun ajaran ini aplikasi e-raport yang dikembangkan di SMK menggunakan aplikasi e-raport SMK 2025 yang sudah menyesuaikan dengan regulasi panduan pembelajaran dan asesmen, panduan kurikuler yang dikembangkan, yang dirilis hari ini itu adalah e-raport SMK versi 2025 atau e-raport SMK 2025 yang tampilannya saya tampilkan yang di tengah ini. Namun, nah
sebelum tahun ajaran ini, yang semester sebelumnya, itu di SMK masih ada beberapa penggunaan aplikasi. Satu ada e-raport SMK versi 7, ada raport SP. Nah, bagaimana sih agar datanya ini nanti terkirim ke pusat? Maka di data-data semester sebelumnya yang dikelola melalui e-raport, baik raport SP atau raport SMK, silakan dikirim nilainya itu ke Dapodik untuk disinkronkan ke pusat. Ya, nanti bisa dikirim langsung ke Dapodik karena kan dari e-raport itu bisa ngirim langsung ke Dapodik lokal. Kemudian nanti Dapodik inilah yang akan mengirimkan nilainya ke pusat. Satu catatan, kalau Bapak Ibu mengirim nilai sebelum semester sekarang, ya, di Dapodik karena hanya ada data 2 semester, data transaksional yang ada di Dapodik, maka di Dapodik perlu dipasang namanya prepare report untuk bisa menerima data-data nilai sebelum tahun ajaran ini. Ya, misalnya kalau mengirimkan data 2003, 2023, 2024, di Dapodik itu tidak ada datanya, sehingga harus dipasang namanya prepare report. Ya. Nah, prepare report ini penting untuk penyamaan referensi antara e-raport lokal dengan referensi yang ada di Dapodik, sehingga nanti datanya bisa masuk. Kalau prepare report tidak dipasang, maka nanti data ini dikirim tapi tidak ada tempat untuk menerimanya, sehingga nanti di Dapodik tetap kosong gitu ya. Nah, ini yang dilakukan. Jadi sekali lagi nanti pengguna e-raport tahun ajaran 2004-2025 atau sebelumnya silakan langsung nilainya dikirim ke Dapodik untuk dikirimkan ke server pusat. Nah, khusus untuk yang pengguna raport SP nanti bisa langsung dikirim ke Dapodik atau nanti bisa direstore ke hasil backupnya ke raport yang sekarang. Nanti dari raport sekarang ini bisa dikirim juga nilainya ke Dapodik. Ada 2 metode untuk yang raport SP, silakan. Nah, nanti dari Dapodik ini setelah menerima data dari seluruh raport ini, nanti inilah yang akan disinkronkan ke server pusat seperti yang tadi disampaikan di awal. Nah, itu sekilas migrasi. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan implementasi di tahun ajaran ini, Bapak Ibu, kami menyiapkan buku panduan. Nah, buku panduan yang bisa diakses nanti di web Direktorat SMK, bisa diakses langsung di aplikasi juga, sudah kami siapkan di halaman depan di dashboard. Mohon nanti Bapak Ibu, admin atau nanti guru bisa ngecek. Kemudian untuk bisa sebagai ajang untuk kita berkomunikasi, diskusi, saling berbagi, kita siapkan ada grup Telegram. Ya, grup Telegram. Kemudian kita siapkan untuk berbagi informasi nanti satu arah dari pusat, nanti kita juga siapkan channel. Ya, ada grup Telegram e-raport SMK 2025, ada channel e-raport SMK 2025. Nanti Bapak Ibu silakan ikuti. Dan untuk akses ini, grupnya di mana, nanti di aplikasi juga Bapak Ibu bisa akses di bagian info aplikasi. Nanti silakan bisa join melalui link tersebut. Nanti di bagian aplikasi ada info aplikasi, di sana sudah disampaikan juga. Di web juga sudah kami sampaikan, dan di ini juga nanti bisa di-scan. Nah, terus di mana sih Bapak Ibu dapatkan aplikasinya? Bapak Ibu silakan. Nah, tadi sudah beberapa nyebar, ada di webnya smk.kemendikdasmen.go.id, raport SMK 2025 ini tampilannya. Nanti bisa unduh aplikasi dan bisa unduh panduan. Nah, di sana sudah lengkap Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu sering-sering akses juga web Direktorat SMK. Nah, baik, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi e-raport ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan dapat membantu sekolah untuk membantu juga dalam kaitannya dengan digitalisasi sekolah dan juga untuk membuat Bapak Ibu mempermudah di dalam menyusun laporan hasil belajar. Terima kasih.